Ya. Makanya sekarang ini timbul fenomena orang-orang yang mereka berani mengatakan kami secara fikih Imam Syafi'i, tapi secara akidah Asy'ari. Dia tidak mengatakan kami fikihnya Syafi'i, akidahnya Syafi'i, tidak. Karena dia tahu bahwasanya Syafi'i tidak berakidah seperti mereka. Seandainya mereka mau konsisten, harusnya mereka mengatakan kami fikihnya Syafi'i, akidahnya juga apa? Syafi'i. Tengah umat Islam, fikihnya kita mengambil fikih Syafi'i, akidahnya kita mengambil akidah ini. Bisa difahami? Lah kenapa kalian mengambil fikih dari Syafi'i? Kenapa akidahnya tidak akidah Syafi'i? Apakah Syafi'i tidak mengajarkan akidah? Sementara akidah itu jauh lebih penting dari fikih. Gak mungkin Syafi'i nggak mengajarkan akidah. Dalam kitab Alum sendiri kita akan mendapatkan bagaimana Syafi'i berbicara tentang akidah. Kenapa akidah Syafi'i tidak kalian ambil? Karena memang akidah Syafi'i, akidah Wahabi dalam tanda petik. Apakah Rasul ikut Asy'ari? Ya nggak mungkin, Asy'ari baru hidup abad ketiga Hijriah. Kata kawan, ente mazhab Syafi'i, tapi kok akidahnya Asy'ari? Coba, Syafi'i ikut Asy'ari nggak? Saya sudah sering mengatakan pertanyaan begini, pertanyaan yang bisa menjebak dirinya sendiri. Syubhat itu masuk ke pikiran kita, Pak. Dulu saya begitu. Sampai 2006 saya belum yakin Asy'ari sebagai imam ahli sunnah. Bayangkan, sampai tahun 2006. Jangan sampai Bapak tahun sekarang masih belum yakin juga Asy'ari sebagai imam ahli sunnah. Cukup saya yang terakhir begitu, Pak. Imam Asy'ari itu menulis dalam muqaddimah kitab Al-Ibanah, akidahku ini adalah akidah yang aku riwayatkan dari murid-murid Imam Ahmad. Akidah ini akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mengambil akidahnya dari Syafi'i, Imam Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Imam Bukhari, orang pakai hadis apa? Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari? Lahir akhir abad kedua, wafat pertengahan abad ketiga. Sebelum Imam Bukhari, ikut sunnah lewat siapa? Lewat Imam Syafi'i. Imam sunnahnya Imam Syafi'i. Coba lihat gelarnya Imam Syafi'i, Imamus Sunnah. Keberhasilan seorang guru jika muridnya lebih populer darinya, lebih terkenal dalam hadis darinya. Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i punya murid Al-Qarabisi, punya murid Al-Humaidi, mereka punya murid namanya Al-Bukhari. Al-Bukhari lebih terkenal dalam hadis daripada kakek gurunya Al-Imam Syafi'i. Walaupun Bukhari punya kitab Tauhid di Sahih Bukhari, tapi yang lebih terkenal sebagai Imam Tauhid adalah murid dari muridnya, yaitu Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu berguru ke murid-muridnya Imam Bukhari, maka akidahnya sama. Saya pastikan dan saya jamin, akidah Asy'ari itulah akidahnya Bukhari. Saya tanya lagi, sebelum Bukhari kalau ikut sunnah lewat siapa? Nah, ini yang disebut sanad. Jadi jangan kebalik-balik. Kenapa kita nggak ikut akidah Syafi'i saja? Ya, Imam Syafi'i tidak menulis risalah dalam akidah, tapi pernah mengkalamkan tentang akidah. Kalamnya dikumpulkan oleh para imam, masuklah ke dalam kitab Al-Baihaqi, judulnya Manaqib Al-Imam Syafi'i. Muncullah orang memfitnah, akidah Asy'ariyah berbeda dengan Asy'ari. Sok tahu ente ya, memasukkan sejarah Imam Asy'ari itu bagi mereka biasa. Mereka katakan Imam Asy'ari 3 periode, kayak mau jadi presiden 3 periode ya. Jadi akidah Asy'ari, sebelum Asy'ari akidahnya apa? Akidah Imam Ahmad. Berarti akidah Asy'ari sama dengan Ahmad? Sama. Sebelum Imam Ahmad bin Hanbal, akidahnya akidah siapa? Akidah Syafi'i. Sebelum Syafi'i sebenarnya di wilayah Kufah ada seorang imam namanya Abu Hanifah. Akidahnya akidah Imam Abu Hanifah. Dari Abu Hanifah turun nanti ke Tohawi, turun nanti ke Maturidi. Jadi ada 2 cabang dari mazhab Abu Hanifah, Tohawiyah, Maturidiyah. Cuma mereka tidak tinggal di ibu kota umat Islam, yaitu Baghdad. Makanya akidah mereka tidak sepopuler Imam Asy'ari. Imam Asy'ari tinggal di Basrah, hijrah ke Baghdad, menjadi imam ahlu sunnah di semua wilayah. Kenapa? Kalau Indonesia kayak Jakarta, kalau Malaysia kayak Kuala Lumpur. Karena dia terkenal di ibu kota negara, maka namanya masuk kemana-mana. Dulu belum ada YouTube, Pak. Saudara yang berbahagia, teman-teman Wahabi, Ustadz Wahabi dimanapun Anda berada, salam silaturahim untuk
antum semua. Di sini kami hanya ingin memberikan tanggapan-tanggapan terhadap pandangan-pandangan antum terkait dengan posisi Imam Asy-Syafi'i yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam di dalam menjalankan syariat Islam. Nah, ini antum dan teman-teman banyak menolak itu. Kenapa kita bermadhab? Ya, mungkin ya antum belum kenal ya dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Siapa sebenarnya Imam Asy-Syafi'i itu? Kalau kita runut, ya ternyata Imam Asy-Syafi'i itu termasuk generasi Quraisy. Ya. Generasi Quraisy yang alim. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan dalam kitab Hilyatul Auliya yang ditulis oleh salah seorang ulama, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dawuh, alimu Quraisyin yamla'ul ard ilman. Seorang alim dari suku Quraisy, ilmu itu akan menyebar ke berbagai tempat di muka bumi ini. Artinya apa? Sinyal bahwa Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an menjadi rujukan mayoritas umat Islam, itu memang sinyalnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran kalau pakar-pakar hadis seperti Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim dan lain-lain ya, banyak sekali ahli-ahli hadis itu yang madhabnya adalah Imam Asy-Syafi'i, termasuk Imam Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nasa'i dan lain sebagainya. Perawi-perawi hadis itu banyak madhabnya adalah Asy-Syafi'i. Kita ngambil hadisnya dari riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Mayoritas umat Islam, Imam Bukhari, Imam Muslim madhabnya adalah Syafi'i. Yang menjadi aneh adalah Imam Bukhari dan Imam Syafi'i, Imam Muslim madhabnya adalah Syafi'i. Kemudian ada orang yang mengadopsi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau-beliau itu, tetapi tidak mau terhadap apa yang dijalankan oleh beliau-beliau itu di dalam bermadhab. Nah, ini kan aneh. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, dari sini sudah ada kejanggalan. Kenapa teman-teman Wahabi tidak mau kepada Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu? Ya, pada intinya adalah karena mereka tidak mau dengan teori bermadhab. Karena madhab itu anggapannya adalah sumber baru yang kemudian menjadi sebab terjadinya perpecahan antara umat Islam. Ini versi mereka ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau objektif, kenapa kita kok bermadhab? Kita ini kan manusia yang sangat lemah di dalam memahami teks-teks Arab ya. Di dalam memahami tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya, karena kita ini termasuk orang yang dhaif di dalam memahami hadis dan kitab Allah yaitu Al-Quran, maka ada ulama mujtahid yang meramu terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu yang kemudian kita ambil. Nah, ini yang mereka tidak mau teori bermadhab ini. Padahal Allah jelas dalam Al-Quran, fas'alu ahlad dzikr in kuntum la ta'lamun. Ahlad dzikr ini jelas para ulama memahami adalah ahlad dzikr ini adalah orang yang alim, orang yang pakar di dalam masalah agama. Oleh karenanya kita merujuk kepada Imam Asy-Syafi'i agar kita tidak terjerumus kepada paham yang salah di dalam memahami ajaran-ajaran agama Islam. Bahkan tentang kehebatan Imam Asy-Syafi'i itu ada ungkapan begini, awwalu ma yubada'u biqaulihi wa fi'lihi ma kana fi kitabillah aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rujukan Imam Asy-Syafi'i itu adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i mengungkapkan aslu ma nadhhabu ilaih. Imam Asy-Syafi'i itu memang merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karenanya, teman-teman, saudara-saudara, ustaz-ustaz yang tidak mau kepada Imam Asy-Syafi'i,
Ya, tidak masalah, tetapi kita pelajari dulu siapa Imam Syafi'i itu. Siapa sebenarnya beliau itu? Bagaimana kehebatan ilmu yang dimiliki oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dengan demikian kita menghargai, menghormati terhadap orang-orang yang madhabnya adalah Imam Syafi'i atau ikut terhadap ijtihadnya Imam Syafi'i